Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden RI Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas mengenai persiapan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam ratas, Presiden memastikan kesiapan penyelenggaraan pertemuan yang akan dihelat di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 10-11 Mei mendatang. Disebutkan Menlu, selama 2 hari penyelenggaraan KTT, Presiden Jokowi akan mengikuti 8 pertemuan, yang 7 diantaranya akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Pertemuan tersebut yaitu sesi plenary dan retreat. Pertemuan IMTGT, Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle. Pertemuan BIMP, IEJA, Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area, serta serangkaian pertemuan dengan parlemen, pebisnis, pemuda, dan High Level Task Force yang bertugas menyiapkan visi jangka panjang ASEAN. Terkait lokasi untuk KTT ke-42, Menlu menyampaikan bahwa pemilihan Labuan Bajo merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempromosikan destinasi ini secara global. Mengenai substansi KTT ke-42 ASEAN, Retno menegaskan bahwa kekuatan Indonesia tahun 2023 mendorong kawasan ASEAN yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan serta memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Sejalan dengan tema yang diusung yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Baru saja Presiden memang memimpin pertemuan ratas dan mengecek semuanya secara detail, termasuk urusan yang terkait dengan masalah pengamanan, infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya, yang intinya semuanya on the right track. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah khusus yang terkait dengan persiapan substansi. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa KTT ke-42 ASEAN akan diselenggarakan tanggal 10 dan 11 Mei di Labuan Bajo. Nah, selama keketuaan Indonesia ini akan ada lebih dari 500 pertemuan. Sampai titik sekarang sudah 193 pertemuan dilakukan. Nah, terkait dengan KTT ASEAN akan ada beberapa pertemuan yang mendahului, termasuk pertemuan di 3 pilar ASEAN. Sebagaimana teman-teman ketahui, ASEAN memiliki 3 pilar, pilar politik keamanan, pilar ekonomi, dan pilar sosial budaya, yang di Indonesia diketuai atau dikoordinir oleh masing-masing Menko, dan itu akan dilakukan misalnya untuk pilar politik keamanan akan dilakukan di Labuan Bajo tanggal 9, kemudian pilar ekonomi di Jakarta pada tanggal 7 Mei, dan pilar sosial budaya akan dilakukan di Bali pada tanggal 9. Nah, hasil pertemuan-pertemuan ini akan dibawa tentunya ke KTT, plus tentunya para Menteri Luar Negeri juga akan melakukan pertemuan di Labuan Bajo pada tanggal 9 Mei. Jadi prosesnya itu dari Dubes ASEAN, kemudian ke SOM, masuk ke pertemuan Menteri, dan larinya adalah ke KTT. Nah, Bapak Presiden sendiri selama 2 hari KTT akan mengikuti 8 pertemuan. Jadi KTT-nya itu akan ada 2 format, dalam format plenary maupun format retreat. Selain 2 dari KTT itu sendiri, Bapak Presiden dan para pemimpin ASEAN akan melakukan pertemuan interface, interaksi dengan parlemen, dengan pemuda, dengan bisnis, dan dengan high level task force. High level task force ini yang diberi tugas untuk mempersiapkan visi ASEAN ke depan. Jadi ini kerjanya adalah kerja untuk mempersiapkan visi jangka panjang ASEAN, plus ada pertemuan IMTGT. IMT itu adalah Indonesia, Malaysia, Thailand. Ini adalah pertemuan subkawasan, dan pertemuan BIM-MEAGA. BIM itu Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina. Jadi dalam konteks ASEAN, selain ASEAN itu sendiri, ada beberapa pertemuan subregional. Jadi total ada 8 pertemuan, 7 pertemuan diantaranya itu akan dipimpin oleh Bapak Presiden. Karena yang BIM-MEAGA itu akan dipimpin oleh TM Malaysia, karena rotasinya memang sedang keketuaan BIM-MEAGA sedang ada di Malaysia. Jadi itu mengenai pertemuannya. Nah, mengenai dokumen-dokumen yang akan dihasilkan,
Sejauh ini semuanya sedang dinegosiasikan pada tingkat SOM, pada tingkat Dubes ASEAN, WATAP, istilahnya CPR, dan juga kemudian akan dibahas ke SOM. Nanti kita akan lihat apakah SOM sudah dapat menyelesaikan semua. Kalau tidak, berarti akan ada kesempatan dibawa ke pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri yang akan bertemu di tanggal 9. Kekuatan Indonesia di ASEAN mendorong peningkatan arsitektur kesehatan, peningkatan ketahanan energi, diantaranya adalah pengembangan ekosistem untuk kendaraan listrik atau electric vehicle, ketahanan pangan, serta stabilitas keuangan. Menlu menyampaikan dokumen yang akan menjadi kesepakatan para pemimpin ASEAN saat ini tengah dibahas pada pertemuan tingkat senior official meeting, yang selanjutnya akan dibahas pada tingkat pertemuan menteri. Tim Eljan Media melaporkan.